Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Masrura, NPM 121-2019-079 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi Prodi Akuntansi Angkatan 2019. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan atau soal ujian tengah semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Yang mana untuk soalnya di sini ada tabel neraca saldo. Lalu ada tabel juga untuk daftar kode bantu dan juga ada beberapa transaksi. Selanjutnya diminta di sini catatlah transaksi tersebut ke dalam siklus akuntansi dimulai dari pembuatan menu utama, akun, kode bantu, jurnal umum, buku besar. Ini bisa menggunakan advance filter atau pivot table. Lalu buku besar pembantu juga bisa menggunakan advance filter atau pivot table. Neraca saldo, neraca lajur, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir laporan posisi keuangan. Langsung saja kita ke Microsoft Excel-nya. Di sini saya sudah membuat sheet-sheetnya yang dibutuhkan nantinya. Di sini ada sheet menu utama, sheet akun, kode bantu, jurnal umum, buku besar pembantu sampai dengan laporan posisi keuangan. Lalu pertama-tama di sheet menu utama ini kita membutuhkan background. Caranya adalah kita klik insert, lalu klik picture, lalu klik background yang kalian inginkan, lalu klik insert. Setelah itu kita klik insert lagi, lalu illustration, lalu kita pilih shape, terserah shape-nya mau yang mana saja, bebas. Setelah itu kita pilih dulu fontnya, kita rubah. Di sini kita ketik Excel accounting. Setelah itu kita klik insert lagi. PT FEB Yarsi per 31 Juli 2019. Seperti ini, lalu kita tambahkan shape lagi. Kita taruh di sini. Kita atur sebanyak yang kita inginkan shape-nya. Lalu kita copy lagi. Nah, sudah seperti ini. Sekarang kita ketik di sini adalah akun. Lalu di bawahnya kode bantu. Lalu di sini itu ada jurnal umum.
jurnal umum. Setelah itu ada buku besar. Lalu di sini buku besar pembantu. Di bawahnya ada neraca saldo. Lalu di sini ada neraca lajur. Lalu ada laporan laba rugi. Setelah itu ada, di sini kita masukkan laba rugi saja. Lalu di sini ada perubahan ekuitas. Lalu di sini ada posisi keuangan atau neraca. Nah, sudah seperti ini, kita rapikan sedikit. Oke, sudah. Sudah seperti ini, lalu kita ingin shape-shape yang ada di sini, yang akun, kode bantu, jurnal umum, sampai dengan posisi keuangan, kita akan meng-hyperlink atau mengelink. Caranya ini agar lebih mempermudah saat kita membuka sheet-sheet yang ada di bawah sini. Nah, caranya kita klik shape-nya, lalu kita klik kanan, setelah itu kita klik hyperlink, lalu klik place in this document, lalu klik akun, lalu klik OK. Begitu juga di kode bantu, sama. Kita klik kanan, hyperlink, place in this document, klik kode bantunya, lalu OK. Jurnal umum juga sama. Buku besar juga sama. Buku besar pembantu juga sama. Neraca saldo juga sama. Lalu neraca lajur juga sama. Lalu laba rugi juga sama. Kita klik laporan laba rugi, klik OK, perubahan ekuitas. Lalu posisi keuangan. Klik kanan, hyperlink, place in this document. Lalu pilih laporan posisi keuangan, lalu klik OK. Nah, jadi seperti ini. Jadi pada saat kita ingin mengklik akun, sheet kode akun di sini, kita tinggal klik aja, tinggal kita buka, nah nanti langsung akan muncul sheet akunnya. Begitu juga kode bantu, jurnal umum juga sama, lalu sampai dengan posisi keuangan itu juga sama. Nanti akan langsung kebuka sheet yang ingin kita buka seperti itu. Jadi agar lebih mempermudah. Jadi itu saja untuk sheet menu utamanya. Selanjutnya saya akan membuat sheet akun. Jadi kita langsung saja dari sheet menu utama bukanya, kita klik sheet akunnya. Nah, langsung muncul sheet akunnya. Di sini untuk sheet akun bisa kita lihat bahwa untuk akun-akunnya ini kita ambil dari soal, yaitu kode nama akun debit kredit kita ambil dari soal. Setelah itu, di sini kan pos saldo dan pos laporannya itu masih kosong. Nah, untuk pos saldo dan pos laporan, kita akan membuat data validation atau drop list. Nah, caranya adalah kita klik data, lalu klik data validation, klik yang setting, selalu allow-nya pilih yang list, ignore-nya di unchecklist. Untuk search dari pos saldo, itu adalah debit, kredit, strip. Seperti ini, lalu klik OK. Nah, di sini langsung ada pilihannya, kita ambil dulu debit, kita pilih dulu debit semuanya, kita drag ke bawah sampai sini. Selanjutnya kita pisah-pisahkan mana akun debit, mana akun kredit. Untuk akumulasi penyusutan gedung itu masuknya ke kredit sampai dengan modal indah sampai sini. Lalu untuk penjualan juga masuknya ke kredit. Setelah itu di pos laporan, kita sama buat data validation, klik data validation, settings, allow-nya pilih yang list, ignore-nya di unchecklist, search-nya adalah untuk pos laporan itu neraca, laba, rugi, strip. Lalu klik OK. Setelah itu ini kita pilih yang neraca dulu,
semuanya, kita drag ke bawah sampai sini. Setelah itu kita pilih-pilih mana neraca, mana yang laporan laba rugi. Untuk neraca itu dari kas sampai dengan brief indah. Lalu untuk laba rugi itu kita dari ini penjualan sampai biaya penyusutan gedung. Nah, untuk sheet akun itu sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke sheet kode bantu. Di sini statusnya juga masih kosong, jadi kita membuat seperti tadi, data validation atau drop list. Caranya sama, klik data validation. Tapi sebelum itu, untuk mengisi status, kolom status yang kosong ini, kita bisa lihat di soal di sini. Kita ikutin di sini. Caranya tadi data, klik data validation, lalu settings, allow-nya pilih yang list, ignore-nya di unchecklist. Untuk source-nya adalah piutang, utang, strip. Lalu klik OK. Nah, di sini kita pilih aja dulu piutang semuanya. Nah, lalu kita pisah-pisahkan. Nah, lalu di sini kita bisa lihat bahwa untuk toko Lokakarya, toko Sejahtera, dan toko Malika itu utang. Jadi kita pilih utang, kita drag ke bawah sampai sini. Lalu untuk PT Sentosa Jaya itu utang sama dengan PT Graha Muda. Jadi kita klik utangnya, lalu kita drag ke bawah. Lalu untuk PT Jaya Raya, PT Karya Muda, Seraya Makmur, Yusuf Ananta, Genta Sanjaya, dan Putri Ayu itu masuknya piutang. Jadi seperti ini, berarti sudah semuanya untuk sheet kode bantu. Selanjutnya adalah sheet jurnal umum. Sebelum kita ke sheet jurnal umum, kita akan merange name, sheet akun, dan juga sheet kode bantu. Nah, untuk merange name-nya itu, kita blok dulu ini tabel kode. Lalu untuk merange name-nya, kita langsung saja dari name box. A5-nya kita ganti jadi kode underscore akun. Enter. Setelah itu, kita blok lagi kode sampai kredit. A5-nya kita ganti jadi daftar underscore akun. Enter. Sudah, selanjutnya kita ke sheet kode bantu, kita rubah juga, kita range name, kita blok kode, kita rubah dari name box, A5-nya jadi kode underscore bantu, enter. Setelah itu, kita blok lagi dari kode sampai dengan saldo awal, kita rubah A5-nya menjadi daftar underscore bantu, enter. Nah, untuk melihat yang sudah kita ganti, untuk merange name-nya sudah kita ganti, kita bisa lihat dari formulas, lalu name manager. Jadi sudah ada daftar underscore akun, daftar underscore bantu, kode underscore akun, dan kode underscore bantu. Nah, selanjutnya kita kasih jurnal umum. Di sini untuk sheet jurnal umum, untuk nomor akun, di sini kita akan membuat data validation atau drop list seperti tadi. Caranya klik data, lalu klik data validation, settings, allow-nya pilih yang list, ignore di unchecklist, source-nya itu adalah sama dengan kode underscore akun. Oke. Lalu ini kita drag dulu ke bawah. Setelah itu, untuk nama akunnya, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya adalah sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Untuk lookup value-nya kita klik yang B38. Table array-nya itu adalah daftar underscore akun. Kolom index number-nya kolom index number kedua. Untuk range lookup-nya yang false, tutup kurung lalu enter. Lalu ini kita drag lagi ke bawah. Lalu selanjutnya, langsung saja kita akan melakukan transaksi. Di sini di soal, bahwa transaksi pada tanggal 1 Juli 2019, transaksinya adalah pembayaran beban iklan selama bulan Juni sebesar 275.000. Maka akunnya adalah debit biaya iklan, kasnya kredit.
yaitu tanggal 1 Juli 2019. Untuk kode akun biaya iklan itu adalah 5103 biaya iklan, yaitu keterangannya adalah pembayaran beban iklan di debit yaitu senilai 275.000. Selanjutnya kasnya adalah kredit, kode akunnya 1101. Pembayaran beban iklan keterangannya di kredit senilai 275.000. Lalu copy dulu tanggalnya. Selanjutnya transaksi yang kedua yaitu tanggal 2 Juli 2019 diterima pembayaran piutang dari Genta Sanjaya sebesar 1.500.000. Di sini kita ketik dulu tanggal 2 Juli 2019. Maka untuk akunnya adalah kas di debit, kreditnya adalah piutang dagang. Untuk kas tadi 1101, kode akunnya keterangannya adalah penerimaan piutang. Di debit yaitu senilai 1.500.000. Lalu kreditnya adalah piutang dagang. Kode akunnya 1102. Keterangannya sama. Di kredit yaitu senilai 1.500.000. Lalu di sini ada keterangan bahwa diterima pembayaran piutang dari Genta Sanjaya. Nah, ini karena adalah jurnal umum bukan jurnal khusus, maka di sini kita kasih keterangan untuk Genta Sanjayanya. Nah, ini kita rubah. Maka kode nomor akunnya kita rubah. Kita klik data, lalu klik data validation. Source-nya ini kita rubah jadi kode underscore bantu, klik OK. Lalu untuk nama akunnya, table array-nya kita rubah, daftar underscore bantu, ininya masih sama, rumus yang lainnya, lalu enter. Lalu untuk Genta Sanjaya itu, kode akunnya adalah PJB02. Keterangannya sama. Di kredit yaitu senilai 1.500.000. Nah, untuk menjadi pembedanya, untuk keterangannya ini kita kasih warna. Selanjutnya, transaksi yang ketiga pada tanggal 8 Juli 2019 dibayar premi asuransi untuk masa 1 tahun sebesar 9.500.000. Maka akunnya adalah asuransi dibayar di muka di debit, kasnya adalah kredit. Tanggal 8 Juli 2019. Tadi asuransi dibayar di muka debit 1103. Keterangannya adalah pembayaran premi asuransi sebesar 9.500.000. Untuk kreditnya adalah kas di kredit sebesar 9.500.000. Selanjutnya, transaksi yang keempat, tanggal 13 Juli 2019, membeli perlengkapan kantor dari toko Lokakarya sebesar 500.000 secara kredit. Maka akunnya adalah perlengkapan kantor di debit, kreditnya adalah utang dagang. Untuk perlengkapan kantor, di sini kita lihat untuk kode akunnya itu 1105. Tadi tanggal berapa? 13 Juli 2019. Perlengkapan kantor 1105. Keterangannya adalah pembelian perlengkapan kantor
senilai 500.000 di debit, dan untuk kreditnya adalah utang dagang kode akunnya adalah 2101 senilai 500.000. Di sini kita kasih lagi keterangan, yaitu toko lokakarya, maka kita rubah dulu data validation. Source-nya adalah sama dengan kode underscore bantu. Di nama akun juga table array-nya dirubah menjadi daftar underscore bantu. Setelah itu kita ganti ininya, kode akunnya adalah PBA01 toko lokakarya. Di kredit senilai 500.000 rupiah. Selanjutnya kita kasih keterangan warna lagi. Lalu setelah itu, transaksi yang kelima, tanggal 19 Juli 2019, dibayar utang dagang kepada PT Graha Muda sebesar 1.500.000. Maka akunnya adalah utang dagang di debit, kasnya kredit. Tanggal 19 Juli 2019. Di sini untuk utang dagang 2101, keterangannya adalah pembayaran utang dagang di debit, yaitu senilai 1.500.000. Selanjutnya untuk kreditnya adalah kas senilai 1.500.000. Lalu kita kasih keterangan lagi. Kita rubah lagi data validation. Source-nya adalah sama dengan kode underscore bantu. Oke. Table array-nya juga sama dirubah. Untuk PT Graha Muda itu kode akunnya adalah PBB02. Di debit senilai 1.500.000 rupiah. Kita kasih keterangan lagi warna. Lalu selanjutnya transaksi nomor 6, tanggal 21 Juli 2019, dijual barang dagangan kepada toko karya muda sebesar 7.500.000 secara tunai. Tanggal 21 Juli. Untuk akunnya adalah kas di debit. Kreditnya adalah penjualan. Kas 1101. Keterangannya adalah penjualan barang dagangan secara tunai di debit, yaitu sebesar 7.500.000. Selanjutnya kreditnya adalah penjualan kode akunnya P101, kredit sebesar 7.500.000. Lalu untuk transaksi nomor 7, tanggal 21 Juli 2019, diterima pembayaran piutang dari Yusuf Ananta sebesar 1.500.000.
Maka di sininya akunnya adalah kas di debit, piutang dagang, kredit. Tanggal 21 Juli 2019, debitnya adalah kas, keterangannya adalah penerimaan piutang di debit yaitu senilai 1.500.000. Kreditnya adalah piutang dagang 1102 sebesar 1.500.000. Selanjutnya Yusuf Ananta, di sini kita kasih keterangan. Kita rubah dulu data validation, source-nya. Oke. Sini juga dirubah. Untuk Yusuf Ananta itu PJB 01. Penerimaan piutang di kredit sebesar 1.500.000. Lalu untuk transaksi selanjutnya nomor 8 tanggal 23 Juli 2019 dijual barang dagangan kepada PT Seraya Makmur sebesar 10 juta. Di sini tanggal 23 Juli 2019, maka akunnya adalah piutang dagang di debit, kreditnya adalah penjualan. Piutang dagang debit 1102 kodenya. Keterangannya adalah penjualan barang dagangan secara kredit. Sebesar 10 juta. Lalu untuk kreditnya adalah penjualan. Kodenya P4101. Di kredit senilai 10 juta. Lalu di sini kita kasih keterangan yaitu adalah PT Seraya Makmur. Kita rubah lagi. Oke. PT Seraya Makmur PJA 03. Di debit sebesar 10 juta. Selanjutnya, transaksi nomor 9, tanggal 24 Juli 2019, dijual barang dagangan kepada PT Jaya Raya sebesar 3 juta. Tanggal 24 Juli 2019, maka akunnya adalah piutang dagang di debit, kreditnya adalah penjualan. Piutang dagang 1102. Ini penjualan barang secara kredit. Penjualan barang dagangan secara kredit senilai 3 juta. Di debit yaitu kreditnya adalah penjualan. Penjualan pada akunnya 4101. Di kredit senilai 3 juta.
Lalu kasih keterangan lagi. Di sini kita rubah data validation. Oke. Table array-nya jadi daftar underscore bantu. Di sini PT Jaya Raya itu kode akunnya PJA01. Di debit sebesar 3 juta. Selanjutnya, untuk transaksi nomor 10, tanggal 24 Juli 2019, dijual barang dagangan kepada PT Karya Muda sebesar 5 juta secara tunai. Tanggal 25 Juli 2019, maka akunnya adalah kas di debit, penjualannya kredit. 1101 kas. Keterangannya adalah penjualan barang dagangan secara tunai. Barang dagangan secara tunai. Di debit yaitu sebesar 5 juta. Selanjutnya, kreditnya itu adalah penjualan kode akunnya 4101. Di kredit sebesar 5 juta. Selanjutnya, transaksi nomor 11, tanggal 25 Juli 2019 diterima pembayaran piutang dari Putri Ayu sebesar 2.500.000. Maka akunnya adalah kas di debit, piutang dagang, kredit. Ini masih tanggal 24 ya. Yang kas penjualan tadi, yang transaksi nomor 10. Terus selanjutnya, yang transaksi nomor 11 tanggal 25 Juli. Baru ini tanggal 25 Juli 2019. Tadi debitnya adalah kas. Penerimaan piutang di debit sebesar 2.500.000. Kreditnya adalah piutang dagang 1102. Kredit sebesar 2.500.000. Untuk keterangannya adalah Putri Ayu, PJB 03. Kita rubah dulu. Putri Ayu, PJB 03, kodenya PJB 03, ini Putri Ayu. Di kredit sebesar 2.500.000. Selanjutnya, transaksi nomor 12, tanggal 28 Juli 2019. Transaksinya adalah dibayar utang dagang kepada toko Malika sebesar 250.000. Maka, akunnya adalah utang dagang di debit, kasnya adalah kredit. Untuk utang dagang, 2101, kodenya pembayaran utang dagang. Pembayaran utang dagang di debit sebesar 250.000. Untuk kreditnya adalah kas 1101. Keterangannya sama. 250.000 di kredit. Lalu
Di sini kita kasih keterangan. Kita rubah lagi. Untuk toko Malika, kodenya PBA 0 pembayaran utang dagang keterangannya di debit senilai 250.000. Kita kasih warna. Oke. Oke, sudah di sini untuk jurnal umumnya, transaksinya sudah semuanya. Sini aja. Nah, jadi itu saja untuk sheet jurnal umum sudah selesai. Selanjutnya adalah buku besar. Nah, di sini untuk buku besar sendiri itu sebetulnya kita menggunakan dua metode. Metode yang pertama itu adalah menggunakan pivot table, yang kedua menggunakan advanced filters. Tapi di sini saya akan menggunakan metode yang pertama, yaitu pivot table. Nah, di sini untuk buku besar, saya sudah menulis judulnya, yaitu PTF EBRC buku besar per 31 Juli 2019. Nah, cara untuk pivot table, caranya adalah kita arahin kursornya ini, yang hijau-hijaunya ini, ke baris ketujuh di kolom A. Setelah itu kita klik insert, lalu klik pivot table. Setelah itu untuk table range-nya itu kita copy dari sheet jurnal umum, dari tanggal sampai dengan kredit. Setelah itu, klik yang existing worksheet, yang buku besar A7, lalu klik OK. Di sini kenapa existing worksheet? Karena saya sudah menambahkan sheet untuk buku besarnya. Lalu klik OK. Nah, nanti akan muncul pivot table fields-nya. Untuk filters, kita akan masukkan nomor akun. Untuk rows, kita akan masukkan tanggal dan juga keterangan. Untuk values-nya, kita masukkan debit dan juga kredit. Nah, ini kita rubah terlebih dahulu. Value field settings, lalu klik sum, OK. Yang kredit juga sama, field settings, klik sum, lalu OK. Nah, selanjutnya di sini kan akunnya itu berada di bawah tanggal ya. Nah, ini kita rubah caranya. Kita klik tanggal yang tanda panah ini, lalu klik field settings. Setelah itu subtotal and filtersnya, subtotalnya klik yang non, lalu layout and printnya. Untuk layoutnya kita klik yang show item labels in tabular form, lalu klik OK. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya, row labelsnya kita ganti menjadi tanggal. Setelah itu, di sini, di baris ke-6, kolom A, itu kita masukkan nama akun. Nah, lalu di sini kita ingin menambahkan titik 2, tetapi karena di Excel tidak bisa menggunakan titik 2, maka kita akan mengcustom. Caranya klik home, lalu klik number, klik custom, setelah itu kita pilih yang titik 2 ini. Formatnya seperti ini, setelah itu kita klik OK. Nah, akan muncul di nomor akun juga sama, kita tambahkan titik 2, klik OK. Nah, ini nama akun kita copy, kita taruh di sini. Nah, lalu kita ganti nama akunnya menjadi pos saldo, dan di bawahnya kita ganti menjadi saldo awal. Lalu setelah itu di nama akun di sini kita akan menambahkan kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya sama dengan VLOOKUP buka kurung, lookup value-nya itu yang ini, yang B5, table array-nya itu adalah daftar akun, daftar underscore akun. Kolom index number-nya itu kolom index number kedua. Range lookup-nya adalah false. Tutup kurung, lalu enter. Nah, ini kita copy aja untuk rumusnya di sini.
Setelah itu, untuk lookup value-nya itu sama B5, lalu table array sama, kolom index number-nya itu kita ganti menjadi kolom ketiga. Lalu untuk saldo awal, lookup value-nya itu kita ganti menjadi B5, masih sama. Lalu saldo awal itu kolom index number-nya kita rubah menjadi 5. Yang mana 5 ini adalah untuk kolom number index, untuk kolom index number debit. Nah, karena saldo awal itu ada kredit, maka ditambah. Jadi debit ditambah kredit. Nah, ini kita copy aja sini. Paste. Nah, lalu untuk kreditnya, kolom index number-nya itu adalah kolom ke-6. Jadi debit ditambah kredit 5 ditambah 6. Seperti ini, lalu klik enter. Nah, lalu selanjutnya, di samping sum of credit ini kan ada sum of saldo. Nah, ini kita tambahkan caranya, klik sum of creditnya, lalu klik analyze, lalu klik fields, items, and sets, lalu klik calculate field, lalu name-nya kita ganti menjadi saldo. Untuk formulanya, rumusnya sama dengan debit, insert field, dikurang, credit, insert field, lalu klik add, lalu klik OK. Nah, seperti ini. Selanjutnya, ini kita masukkan misalnya kas, itu 1101, klik OK. Nah, seperti ini. Nah, ini kita rubah dulu. Kita atur font-nya. Nah, lalu di sini kita kasih RP dulu. Sini juga sama. Kita accountingin dulu. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita akan buat sampai seterusnya. Ini kita copy aja. Kalau untuk pivot table itu, kita tinggal copy. Nah, tinggal copy, tinggal kita paste. Selanjutnya ini kita rubah misalnya 1102 piutang dagang, klik OK. Nah, nanti akan berubah. Setelah itu, nah jadi seperti ini. Selanjutnya kita copy lagi. Misalnya kita ganti menjadi 1103, itu untuk asuransi dibayar di muka. Ini kita buat sampai seterusnya. Setelah itu, kita copy lagi. Setelah 1103, 1104, itu untuk iklan dibayar di muka. Setelah itu, kita ganti lagi 1105 untuk perlengkapan kantor. Setelah itu, kita masukkan lagi, kita ganti 1201, itu tanah. Selanjutnya, 1202. Sampai seterusnya, tinggal kita copy-copy aja. 1203. Setelah itu, kita buat lagi 2101. Untuk 2101 itu adalah utang dagang, saldonya kredit, saldo awalnya sebesar 9 juta. Nah, ini kita kurungkan, ini kita custom. Seperti ini. Selanjutnya, kita copy lagi sampai seterusnya.
Selanjutnya itu 2102, tukang wesel. Kita custom. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita copy lagi, kita masukkan semuanya. Jadi kita ganti 3102, brief. Brief itu ada di debut. Oke, selanjutnya ini tadi brief itu dia masuknya ke akun debut, ya. Nah, selanjutnya kita copy lagi. Kita selesaikan semuanya. Tadi sekarang 4101 untuk penjualan. Setelah itu kita masukkan lagi 5101 itu untuk biaya gaji. Kita masuk debut. Setelah itu 5104, setelah itu 5105, lima satu kosong enam, setelah itu 5107. Oke, sudah semuanya untuk sheet buku besar. Semuanya sudah. Nah, ini kita besarkan. Oke. Untuk sheet buku besar sudah semuanya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam buku besar pembantu. Di sini untuk buku besar pembantu itu ada dua metode, yaitu yang pertama menggunakan metode pivot table dan yang kedua menggunakan metode advanced filter seperti buku besar. Nah, di sini saya akan menggunakan yang pivot table. Nah, caranya, tapi di sini saya sudah menulis judulnya untuk buku besar pembantu. Setelah itu, cara untuk pivot table itu caranya kita taruh kursornya di baris ketujuh di kolom A. Setelah itu kita klik insert, lalu klik pivot table. Setelah itu table range-nya ini kita ambil dari sheet jurnal umum. Setelah itu kita blok dari tanggal sampai kredit. Sampai sini. Setelah itu kita klik yang existing worksheet karena saya sudah menambahkan buku besar pembantu di sheetnya. Lalu klik OK.
Setelah itu, di filters kita akan masukkan nomor akun sama seperti buku besar yang tadi. Setelah itu rows-nya kita akan masukkan tanggal dan juga keterangan. Values-nya ini debit dan juga kredit. Setelah itu value field settings, lalu klik sum, lalu oke, kreditnya juga sama, klik sum, lalu oke. Nah, lalu setelah itu row labels-nya kita ganti menjadi tanggal. Lalu di sini kita lihat bahwa akunnya ini kan ada di bawah. Nah, ini kita ganti. Caranya sama seperti tadi, klik tanggal, lalu klik full settings-nya. Lalu subtotalsnya yang non, layout and print-nya. Layout-nya kita klik yang show item labels in tabular form, lalu klik OK. Jadi seperti ini. Selanjutnya di bawah nomor akun di sini kita akan ketik nama relasi. Lalu kita akan menambahkan titik 2, karena di Excel tidak bisa menggunakan titik 2, maka kita akan custom. Caranya klik home, number, lalu custom. Lalu kita pilih yang ini. Caranya sama seperti tadi. Lalu setelah itu di nomor akun juga kita tambahkan titik 2. Lalu klik OK. Setelah itu kita copy di sini. Lalu ini diganti menjadi pos saldo. Terus yang bawahnya kita ganti jadi saldo awal. Nah, sudah jadi seperti ini. Selanjutnya, di nama relasi ini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP seperti buku besar yang tadi. Caranya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya itu yang B5, kita klik, koma, koma, habis itu table array-nya itu daftar underscore bantu, kolom index number-nya itu kolom index number kedua, range lookup itu yang false, tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya di sini juga kita copy, taruh di sini. Lalu ini kita ganti lookup value-nya menjadi B5, kolom index number untuk pos saldo di buku besar pembantu itu kolom ketiga, enter. Saldo awal juga sama, lookup value-nya B5, terus kolom index number untuk saldo awal itu adalah 4, kolom keempat, lalu enter. Lalu selanjutnya di samping sum of credit di sini ada sum of balance atau sum of saldo. Nah, cara untuk menambahkannya klik analyze, lalu klik field items and sets, lalu klik calculate field, lalu name-nya kita ganti menjadi balance. Setelah itu formulanya itu adalah sama dengan debit dikurang kredit, debit ini sama dengan debit insert field lalu dikurang kredit insert field. Nah, lalu di sini nanti bakalan ada add, tulisan add, lalu setelah itu kita klik OK. Tapi karena di sini saya sudah ada sum of balance atau sum of saldonya, maka saya akan tinggal klik aja dari sini sum of balance-nya. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan masukkan misalnya di nomor akun. Yang pertama itu misalnya saya ingin memasukkan yang piutang, itu PJA 01 piutang. Nah, selanjutnya ini nama relasinya adalah PT Jaya Raya. Nah, di sini saya ingin accountingin terlebih dahulu. Accountingin terlebih dahulu di sini. Oke. Nah, lalu setelah itu ini kita ganti jadi Times New Roman. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu selanjutnya ini tinggal kita copy aja.
Kalau pivot table tinggal kita copy, lalu kita ganti jadi PJA02, klik OK. Seperti ini. Selanjutnya juga sama. Di sini PJA03, klik OK. Udah berubah, setelah itu sebentar. Kita lanjut, setelah itu di sini kita paste lagi. Di sini kita akan masukkan yang PJB01. Sini sama piutang. Lalu setelah itu PJB02. Setelah itu PJB03. Lalu klik OK. Sorry. Nah, ini sudah semua. Selanjutnya kita masukkan lagi untuk yang utangnya. Nah, untuk yang utang, misal nomor akunnya kita ingin masukkan yang PBA01. Lalu klik OK. Nah, di sini akan berubah menjadi utang. Nah, ini kita custom dulu. Kita custom, kita masukkan yang ini. Setelah itu klik OK. Nah, jadi seperti ini untuk yang utang. Untuk utang PBA01 itu nama relasinya adalah Toko Lokakarya. Nah, setelah itu ini kita copy lagi, kita paste. Lalu kita masukkan PBA02. Untuk PBA02, nama relasinya itu adalah Toko Sejahtera. Lalu di sini kita masukkan lagi. Setelah PBA02, PBA03. Yaitu klik OK, itu untuk toko Malika. Saldo awalnya 750.000. Lalu setelah itu kita masukkan lagi untuk utang. Selanjutnya ada PBB01. Klik OK. Utang saldo awalnya 3 juta. Lalu kita masukin lagi. Di sini PBB02. PBB02, klik OK. Nah, untuk PBB02, untuk PT, nama relasinya PT Graha Muda, pos saldonya utang, saldo awalnya 3.750.000. Nah, jadi untuk buku besar pembantu sudah selesai semuanya. Jadi seperti itu untuk buku besar pembantu. Selanjutnya adalah neraca saldo. Di sini untuk neraca saldo, saya akan menggunakan pivot table, yang mana pivot table itu seperti yang sebelum-sebelumnya, yang buku besar dan juga buku besar pembantu. Lalu di sini untuk neraca saldo, pivot table-nya itu berada di baris kelima di kolom A. Dan di sini juga saya sudah menambahkan judul. Lalu langsung saja kita ke pivot table-nya. Caranya klik insert, lalu klik pivot table. Lalu table range-nya ini kita ke sheet jurnal umum. Lalu kita blok dari tanggal sampai kredit. Setelah itu kita klik existing worksheet, lalu klik OK. Untuk rows-nya kita masukkan nomor akun dan juga nama akun. Untuk values-nya kita masukkan saldo. Lalu setelah itu di nomor akun ini, di nama akun-akunnya ini kan dia berada di bawah. Maka kita fill settings di nomor akun, klik fill settings, lalu subtotal and filters-nya. Subtotal-nya kita klik yang not layout and print-nya, kita layout-nya, klik yang show item labels in tabular form, lalu klik OK. Jadi seperti ini. Selanjutnya ini kita ketik dulu debit kredit. Lalu selanjutnya di sini kita lihat bahwa masih ada kode bantu, yaitu yang PBA01 sampai dengan PJB03. Nah, ini kita keluarkan. Caranya kita row labels-nya, kita ini klik yang tanda panah ke bawah. Setelah itu kita checklist nih, yang PBA01 yang kode bantu sampai dengan PJB03, lalu klik OK.
kita lihat bahwa di sini sudah tidak ada lagi kode bantunya. Lalu selanjutnya di sini untuk debit kita akan ketik sama dengan C6, lalu enter. Setelah itu kita drag ke bawah sampai sini. Nah, lalu bisa kita lihat bahwa untuk akumulasi penyusutan gedung, utang dagang, wesel, utang gaji dan komisi, dan modal indah itu berada di kredit. Dan juga penjualan berada di kredit. Maka dari itu kita menghapus angka ini di kolom debit. Nah, jadi ini kita delete aja. Kita delete. Setelah itu penjualan juga kita delete. Nah, lalu di sini di kolom kreditnya, oh ya, maaf, sebelum itu kita RP-kan dulu ini. Belum di RP-in, kita rupiahkan, kita accounting-kan lebih dahulu. Nah, lalu di sini tadi ini akumulasi penyusutan gedung di kreditnya ini kita ketik sama dengan C minus 13. Sama dengan jadi C sama dengan minus 13. Sama dengan C minus C13. Seperti ini. Sama dengan minus C13. Setelah itu kita klik enter. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya ini kita drag aja ke bawah sampai sini. Nah, lalu yang ininya yang priv indah itu kan debit. Nah, ini kita delete aja, kita hapus. Nah, jadi sudah semuanya seperti ini. Untuk akumulasi penyusutan gedung, modal indah, dan juga penjualan sudah berada di kredit. Nah, lalu selanjutnya kita akan blok ini tabel debit dan juga kredit. Setelah itu kita klik CTRL-C, klik ALTE. Jadi gunanya ini untuk mengunci karena kita itu ingin menghapus sum of saldo yang ada di kolom C ini. Lalu setelah itu kita klik S, akan muncul paste spesial. Lalu pastenya kita akan klik yang values. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini sudah terkunci. Setelah itu di tabel sum of saldonya di sini kita akan keluarkan di values-nya sum of saldo kita akan keluarkan. Nah, jadi menghilang. Setelah itu tabel C-nya kita delete aja langsung. Kita delete, kita hapus. Nah, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita ke total. Tapi sebelum ke total, sebentar. Saya ingin ganti format nama ininya dulu. Nah, lalu setelah itu kita akan totalkan kolom debit, yaitu sama dengan sum, buka kurung, kita blok, sini, kita kurung, lalu enter. Selanjutnya ini kita ke samping, lalu nah, jadi sudah seperti ini, sudah balance dua-duanya, debit dan kreditnya sebesar 213.875.000. Begitu juga dengan di kredit. Nah, jadi itu saja untuk neraca saldonya.
Selanjutnya kita akan ke neraca lajur. Di sini untuk neraca lajur itu udah ada judulnya, lalu sudah ada tabelnya juga. Di sini ada kode akun, nama akun, pos saldo, neraca saldo untuk tabel debit dan juga kredit. Ada pos laporan juga, laba rugi, debit kredit, neraca debit dan kredit. Lalu di sini untuk sebelum kita memulai ke neraca lajurnya, untuk judulnya kita unmerger. Di sheet jurnal umum juga kita unmergerkan. Di sheet kode bantu juga sama di unmerger untuk judulnya. Lalu di sheet akun juga sama kita unmerger untuk judulnya. Lalu selanjutnya kita balik lagi ke neraca lajur. Di sini untuk kode akun kita akan ketik sama dengan kode underscore akun. Lalu enter. Lalu kita drag aja ke bawah. Nah, lalu selanjutnya di sini untuk nama akun kita akan menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value-nya yang A6, table array-nya itu daftar underscore akun, kolom index number kedua, range lookup-nya itu yang false, tutup kurung lalu enter. Di sini kita tinggal klik 2 kali. Lalu setelah itu ini kita si garis-garisnya dulu. Lalu setelah itu di pos saldo kita juga pakai rumus VLOOKUP seperti tadi sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value-nya yang A6, table array-nya itu daftar underscore akun, kolom index number untuk pos saldo itu berada di kolom ketiga, lalu range lookup-nya itu yang false, tutup kurung lalu enter. Nah ini kita klik 2 kali lagi. Nah, lalu bisa kita lihat bahwa di akumulasi penyusutan gedung sampai dengan modal indah itu berada di pos saldo kredit dan juga di penjualan berada di pos saldo kredit. Lalu selanjutnya untuk neraca saldo di kolom debit dan juga kredit kita akan menggunakan rumus if dan juga sum if. Caranya adalah sama dengan if buka kurung. Untuk logical test-nya kita klik yang C6 lalu C6 sama dengan ketik 2 debit, ketik 2 lagi, sum if, buka kurung, untuk range-nya itu kita bisa ke sheet akun, lalu kita blok yang kolom A ini, lalu selanjutnya kita blok yang tabel kode di kolom A6, lalu lalu kita ke sheet akun lagi, kita blok yang E di tabel debit, lalu tutup kurung, dikurang, sum if, buka kurung, kita blok lagi kolom A-nya, lalu kita klik lagi A6-nya di tabel kode, setelah itu lagi, kita blok lagi kolom E-nya di tabel debit, setelah itu tutup kurung, ditambah sum if, buka kurung, untuk range-nya itu kita akan ke sheet jurnal umum, lalu kita blok kolom B di tabel nomor akun, untuk kriterianya itu kita bisa ke neraca lajur, lalu kita kita klik yang A6-nya, lalu setelah itu kita ke sheet jurnal umum lagi, lalu kita blok yang kolom E-nya, yang debit, lalu setelah itu tutup kurung, dikurang, sum if, buka kurung, untuk range-nya, itu kita ke sheet jurnal umum lagi, kita blok yang ini, kolom B-nya, nomor akun, kita ke sheet neraca lajur lagi, kita klik lagi yang A6-nya, lagi, kita ke sheet jurnal umum, lalu kita blok yang kolom F-nya, setelah itu
tutup kurung, kolom F itu untuk yang kredit, tutup kurung, lalu koma, 0, tutup kurung, lalu enter. Jadi seperti ini rumusnya, tinggal kita klik 2 kali langsung muncul. Lalu setelah itu di kolom kredit, ini juga sama pakai rumus if dan juga sum if. Nah, ini tinggal kita copy aja di sini. Di kolom debat kita copy, lalu kita paste di kolom kreditnya. Lalu ini tinggal kita ganti jadi kredit. Lalu di sini yang tadinya berada di kolom debat, jadi kita ganti menjadi kolom F untuk kredit. Lalu selanjutnya yang tadinya di kolom kredit di kolom F ini diganti menjadi kolom debit, yaitu kolom yang E. Sudah seperti ini, lalu kita klik enter. Selanjutnya kita klik 2 kali. Nah, jadi seperti ini. Lalu selanjutnya di pos laporan, sebelum ke pos laporan, kita jumlahkan dulu di sini. Sebentar. Nah, lalu di sini kita ketik total. Lalu di sininya kita akan mentotalkan jumlah dari debit tadi, kolom debit, itu sama dengan sum, buka kurung, kita blok, tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya, yang kredit juga sama, jadi kita tinggal geser aja ke samping. Nah, hasilnya ini sama, seperti ini, rumus untuk sum tabel kreditnya. Lalu selanjutnya kita akan ke pos laporan. Nah, di sini untuk ke pos laporan, itu kita pakai rumus VLOOKUP lagi, yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya itu masih sama yang A6, koma, table array-nya itu yang daftar underscore akun, kolom index number-nya kolom index number keempat, lalu koma, range lookup-nya yang false, tutup kurung, lalu enter. Di sini kita klik 2 kali. Nah, bisa kita lihat bahwa untuk pos laporan dari kas sampai dengan Priv Indah itu berada di laporan neraca dan juga untuk penjualan sampai dengan biaya penyusutan gedung itu berada di pos laporan laba rugi. Lalu selanjutnya kita akan menghitung laporan laba rugi ini di tabel debit, yaitu menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if buka kurung. Untuk logical test-nya itu klik yang F6, lalu koma, sama dengan F6 sama dengan tanda petik laba rugi, petik 2, koma, kita klik yang D6, lalu koma, 0, tutup kurung, lalu enter. Nah, ini tinggal kita klik 2 kali. Selanjutnya di kolom kredit juga sama, rumusnya sama dengan if, buka kurung, sama dengan petik 2, laba rugi, petik 2 lagi, koma, ini sama dengan if buka kurung, F6 kita klik dulu, F6, nah seperti ini, F6 sama dengan laba rugi, jadi sama dengan if buka kurung F6 sama dengan petik 2 laba rugi petik 2, koma, lalu kita klik yang E6-nya untuk yang kredit, setelah itu koma 0, tutup kurung, lalu enter. Nah, ini tinggal kita klik 2 kali. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya ini kita totalkan aja langsung sama dengan sum buka kurung enter. Selanjutnya kita tarik ke samping.
Nah, lalu selanjutnya, di tabel neraca, di sini di tabel debit, ini tinggal kita copy aja. Sebentar, tinggal kita copy. Tapi di sininya kita ganti jadi sama dengan if buka kurung masih sama yang F6. Ininya sama dengan if buka kurung F6 sama dengan petik 2. Petik 2 kita ketik neraca. Terus ininya itu yang ini yang debit, lalu enter. Seperti ini, lalu klik 2 kali. Selanjutnya yang kredit juga sama, ini. Selanjutnya ini tinggal kita ganti jadi F6, masih sama. Terus ininya kita ganti jadi neraca. Lalu ini itu yang kredit. Nah, ini yang sering yang ini. Jadi seperti ini sama dengan if buka kurung F6 sama dengan petik 2 neraca petik 2, E6, 0. Lalu di enter. Klik 2 kali jadi seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan totalkan sama dengan sum buka kurung Nah, di sini kan bisa kita lihat bahwa di sini tuh hasilnya beda, ya kan untuk. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di tabel laba rugi dan juga neraca ini kan dia nggak balance. Nah, maka untuk membalancekannya itu kita tinggal seperti ini sama dengan, tapi di sini kita ketik dulu laba, lalu di sini sama dengan H27 yang ini dikurang dengan ini. Jadi kredit dikurang debit, lalu enter, hasilnya menjadi 121.750.000. Lalu untuk neracanya itu sama dengan debit I27 dikurang kredit. Enter. Maka hasilnya sama untuk laporan laba rugi dan juga neraca. Lalu selanjutnya di sininya kita tinggal samakan saja, jadi sama dengan di klik. Ini juga sama ini. Lalu di sini tinggal sama dengan sum buka kurung enter. Lalu tinggal kita tarik ke samping. Nah, jadi seperti ini. Dua-duanya untuk laba rugi sudah balance dan juga neraca juga sudah balance untuk debit dan kreditnya. Nah, jadi itu saja untuk neraca lajur sampai di sini. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Di sini saya sudah menulis judulnya. Lalu untuk laporan laba rugi, tabelnya itu ada kode akun, nama akun, jumlah, dan juga total. Lalu di sini untuk kode akun kita bisa copy dari sheet akun. Kita copy dulu yang ini ya penjualannya. Kita taruh di sini. Selanjutnya kita copy lagi sheet akun. Untuk laporan laba rugi itu
adalah penjualan dan juga biaya. Maka kita tambahkan lagi untuk biayanya, kita copy lalu kita taruh di laba ruginya. Lalu setelah itu kita ini dulu deh, kita kotakin dulu. Lalu habis itu di sini untuk nama akun kita menggunakan rumus VLOOKUP. Maka jadinya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, untuk lookup value-nya itu yang A7, table array-nya itu yang daftar underscore akun, kalau index number kedua, range lookup-nya itu yang false, tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini kita ketik jumlah penjualan. Lalu selanjutnya di sini di bawahnya kita ketik lagi rumus VLOOKUP-nya. Yang ini A10 table array-nya itu daftar underscore akun, column index number kedua, range lookup-nya itu yang false, tutup kurung, lalu enter. Nah, ini tinggal kita klik 2 kali. Selanjutnya di sini kita ketik jumlah biaya. Sininya laba rugi. Lalu setelah itu di sini untuk jumlah menggunakan rumus SUMIF, yaitu sama dengan SUMIF, buka kurung. Untuk range-nya itu kita ke sheet neraca lajur, lalu kita blok kolom A yang kode akun, lalu koma, kita ke sheet laporan laba rugi, kita klik yang A7-nya, kita ke sheet neraca lajur lagi, lalu kita blok yang kolom G ini, yang laba rugi di tabel debit. Setelah itu tutup kurung ditambah SUMIF, buka kurung. Untuk range-nya itu masih sama. Di sheet neraca lajur di kolom A kita blok kode akun, laba rugi. Kita klik A7-nya, lalu kita ke sheet neraca lajur lagi. Tapi di sini kita akan blok yang kolom H untuk laba rugi di tabel kredit. Tutup kurung, karena untuk rumus laba rugi itu rumusnya ada debit tambah kredit. Maka G ditambah H. Setelah itu tinggal di enter saja. Lalu selanjutnya ini kita drag aja ke bawah. Nah, jadi seperti ini. Lalu selanjutnya untuk total di sini untuk jumlah penjualan totalnya itu adalah sama dengan sum buka kurung enter. Lalu setelah itu untuk jumlah biaya totalnya itu adalah sama dengan sum buka kurung tutup kurung lalu enter. Nah, ini lalu untuk laba ruginya rumusnya adalah sama dengan penjualan dikurang biaya. Enter. Maka total untuk laba ruginya 121.750. Lalu ini kita isi warna. Jadi seperti ini. Untuk laporan laba ruginya sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke laporan perubahan ekuitas. Di sini untuk laporan perubahan ekuitas, saya sudah menambahkan judul dan juga tabelnya. Ini ada kode akun, nama akun, jumlah dan juga total. Lalu di sini ada jumlah ekuitas. Lalu untuk kode akun di sini kita copy dari sheet akun yang mana untuk laporan perubahan ekuitas ini kita ambil yang 3101 dan 3102. 3101 untuk modal indah dan 3102 untuk brief indah. Lalu selanjutnya
Di sini untuk nama akun kita akan menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya itu yang A7, koma, table array-nya itu masih sama, daftar underscore akun, koma, kolom index number itu kolom kedua, koma, range lookup-nya itu yang false, tutup kurung, lalu enter. Nah, ini tinggal kita klik 2 kali aja. Selanjutnya di sini kita ketik laba bersih. Lalu selanjutnya di jumlah, di sini kita akan menggunakan rumus SUMIF. Caranya adalah sama dengan SUMIF, buka kurung, untuk range-nya kita ke sheet neraca lajur, lalu blok kolom A kode akun, koma. Setelah itu kita ke sheet laporan perubahan ekuitas, kita klik yang A7-nya, koma. Kita ke sheet neraca lajur lagi, kita blok di kolom J untuk neraca kredit. Setelah itu tutup kurung dikurang SUMIF, buka kurung, untuk range-nya itu masih sama, kita blok yang kolom A ini kode akun, koma. Kriterianya ini kita blok lagi A7-nya, lalu koma lagi. Setelah itu kita ke sheet neraca lajur lagi. Untuk yang sekarang kita akan blok yang kolom I yang neraca di debit, lalu setelah itu tutup kurung. Untuk rumus laporan perubahan ekuitas itu jumlahnya itu adalah kredit dikurang debit, yang mana kreditnya itu huruf J, kolom J, dikurang debit yaitu di kolom I. Nah, maka ini tinggal kita enter aja. Lalu setelah itu ini kita klik 2 kali. Tapi ini kita hapus dulu. Nah, di sini untuk laba bersih kita bisa langsung klik dari sheet laporan laba rugi. Caranya sama dengan kita ke sheet laporan laba rugi, lalu kita klik laba atau ruginya ini, totalnya, lalu di enter. Jadi seperti ini. Selanjutnya untuk total jumlah ekuitas, di sini kita masukkan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok, tutup kurung, lalu enter. Nah, jadi seperti ini untuk laporan perubahan ekuitas sudah selesai. Selanjutnya, untuk laporan posisi keuangan di sini sudah saya masukkan judulnya, laporan posisi keuangan. Lalu untuk laporan posisi keuangan, tabelnya itu ada kode akun, nama akun, jumlah, dan juga total. Untuk kode akun, di sini kita copy dari sheet akun, yang mana ini ada aset lancar, itu dari 1101. Pas sampai dengan 1105 itu adalah perlengkapan kantor. Lalu aset tetap itu dari 1201 tanah sampai dengan 1203 itu adalah akumulasi penyusutan gedung. Kewajiban itu dari 2101 sampai 2103 itu untuk 2101-nya utang dagang dan 2103 untuk utang gaji dan komisi. Terakhir ada ekuitas di sini 3101 untuk modal. Lalu selanjutnya di sini nama akun kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya adalah sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya itu A7, table array-nya itu daftar underscore akun, lalu koma lagi, kolom index number kolom kedua, koma, range lookup-nya itu kita 0, lalu tutup kurung, lalu enter. Seperti ini tinggal kita klik 2 kali aja. Selanjutnya ini tinggal kita copy. Nah, sudah seperti ini semuanya nama akunnya. Lalu selanjutnya di jumlah, ini kita akan menggunakan rumus SUMIF, yaitu sama dengan SUMIF, buka kurung. Untuk range-nya itu kita ke neraca lajur. Lalu kita blok yang kolom A-nya, kode akun. Setelah itu, koma, kita akan ke neraca lagi.
Lalu kita klik yang A7-nya, koma, kita ke neraca lajur lagi, lalu kita blok yang kolom neraca ini di kolom I untuk debit, lalu tutup kurung dikurang, sum if, buka kurung, lalu kita ke blok sheet neraca lajurnya di kolom A, kode akun, koma, kita ke sheet neraca atau laporan posisi keuangan, kita blok yang A7, koma lagi, lalu kita akan ke neraca lajur lagi, lalu kita akan blok yang kolom J-nya, neraca di kredit, lalu tutup kurung. Jadi rumusnya itu adalah debit dikurang kredit itu untuk jumlah aset. Seperti itu, debit dikurang kredit, untuk debitnya di kolom I dan untuk kreditnya di kolom J. Lalu tinggal di enter. Maka seperti ini. Ini kita blok, kita drag ke bawah sampai sini. Selanjutnya, di utang dagang di sini untuk jumlahnya ini sama sebetulnya pakai rumus yang ini sum if. Maka dari itu kita tinggal copy aja. Kita tinggal copy taruh sini. Kita taruh di utang dagangnya. Setelah itu kita CTLV. Cuma bedanya untuk utang dagang itu rumusnya adalah kredit dikurang debit. Maka ininya tinggal kita ganti aja. Yang tadinya ininya I, kita ganti menjadi kolom J. Begitu juga J-nya itu adalah untuk kredit. Lalu yang di kolom J kredit ini kita ganti menjadi kolom debit, yaitu berada di kolom I. Seperti ini. Lalu ininya kita ganti dulu jadi A20, begitu juga di sini. Kita ganti jadi A20 seperti ini. Lalu setelah itu kita tinggal klik enter. Nah, maka ini akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya di sini kita tinggal drag aja ke bawah sampai utang gaji dan komisi. Lalu di sini untuk modal kita akan tinggal klik dari laporan perubahan ekuitas, yaitu sama dengan kita buka laporan perubahan ekuitas, lalu kita klik yang ininya, jumlah ekuitasnya, lalu kita enter. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya di sini untuk jumlah sudah selesai semuanya. Setelah itu untuk total jumlah aset lancar, di sini kita tinggal akan masukin rumus sum sama dengan sum, buka kurung, tinggal kita tutup kurung, lalu enter. Setelah itu aset tetap juga sama dengan sum, buka kurung, tutup kurung lalu enter. Nah, untuk jumlah aktiva di sini rumusnya adalah sama dengan jumlah aset lancar ditambah jumlah aset tetap. Tinggal di enter, hasilnya jadi seperti ini. Selanjutnya untuk jumlah kewajiban sama dengan sum, buka kurung, kita blok, tutup kurung lalu enter. Ini sama dengan sum, buka kurung, kita ketik aja, tutup kurung lalu enter. Selanjutnya untuk jumlah pasiva itu rumusnya adalah kewajiban ditambah ekuitas. Maka sama dengan kewajiban kita klik ditambah dengan ekuitasnya, lalu kita klik enter. Nah, maka di sini jumlah aktiva dan jumlah pasiva sudah balance dan hasilnya sama. Lalu itu saja untuk laporan posisi keuangan. Jadi semuanya sudah selesai, sudah dijawab untuk ujian tengah semesternya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.